Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muzaki. Saya dari kelas 12 MIPA 1, Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang dengan mata pelajaran kimia. Nah, kali ini saya akan menampilkan beberapa praktikum. Yang pertama ada penurunan tekanan uap larutan, yang kedua ada kenaikan titik di larutan, yang ketiga ada penurunan titik beku, dan yang keempat ada ketekanan osmotik. Baik, langsung saja kepada praktikum. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan uji coba atau praktikum dengan memanfaatkan sifat koligatif larutan atau penurunan titik beku dengan membuat es krim. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Alat yang pertama ada centong, ada baskom, dan ada kaleng. Nah, untuk bahan-bahannya kita siapkan es batu yang sudah di seperti ini. Yang kedua ada susu cair dan yang ketiga ada garam dapur atau garam kasar. Baik, langsung saja kepada praktikum. Baik, langsung saja. Yang pertama kita masukkan kaleng ke dalam baskom. Yang kedua kita masukkan es batu sampai mengelilingi kaleng. Seperti ini. Nah, yang ketiga kita masukkan susu cair ke dalam eh, ke dalam kaleng. Nah, setelah ini kita masukkan garam ke es batu. Setelah ini kita tutup mulut kaleng. Baik, setelah seperti ini, kita putar dengan arah tetap dan searah. Caranya seperti ini. Baik, setelah beberapa menit kemudian, mari kita buka hasilnya. Nah, ini sudah membeku seperti ini. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Nah, mari kita pindahkan ke gelas. Seperti ini sudah membeku. Kalian bisa menambahkan beberapa topping untuk bahan opsionalnya. Kita pindahkan semuanya ke dalam gelas menggunakan centong. Nah, sudah jadi seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, setelah ini dapat saya simpulkan bahwa semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka proses pembekuan es krim pun akan semakin cepat. Dan garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Terima kasih. Nah, baik. Yang kedua, saya akan uji coba atau praktikum tekanan osmotik dengan menggunakan wortel. Baik, langsung saja siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada talenan. Yang kedua gelas plastik yang sudah diberi label. Ini. Nah, selanjutnya ada pengaduk, ada juga centong dan pisau. Nah, untuk bahan-bahannya kita siapkan wortel, ada garam dan juga gula. Dan ada juga air murni atau air biasa.
Baik, langkah pertama kita siapkan wortel dan potong-potong seperti ini. Nah, seperti ini. Terus, nah, saya sudah siapkan 2 buah lagi. Jadi saya mempunyai 3 buah wortel seperti ini. Terus, nah, selanjutnya kita masukkan air ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label. Nah, selanjutnya kita beri garam ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label garamnya. Seperti ini. Kita masukkan dan kita aduk sampai merata, aduk sampai larut. Begitupun yang gula, kecuali yang ini, air murni. Ini tidak memakai apa-apa. Nah, setelah ini kita masukkan wortel ke beberapa air. Yang pertama air murni, yang kedua air garam, dan yang ketiga air gula. Terus, terus. Nah, setelah ini nampak seperti ini. Nah, kita diamkan 24 jam atau 1 hari. Nah, setelah 1 hari kemudian atau 24 jam kita diamkan, dapat kita peroleh hasilnya. Yang pertama ada air garam, yang kedua ada air gula, dan yang ketiga ada air biasa saja atau air murni. Nah, kita akan bahas yang pertama wortel yang dimasukkan ke dalam air garam tersebut. Nah, hasilnya itu akan menjadi lembek seperti ini. Hal ini terjadi karena udara yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya, sehingga udara yang berada dalam wortel tersebut bergerak ke larutan di luarnya. Nah, akan menjadi lembek seperti ini. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai wortel yang dimasukkan ke dalam air gula tersebut. Hasilnya tidak begitu keras dan tidak begitu lembek. Nah, hal ini terjadi karena konsentrasi larutan dalam wortel yang lebih tinggi, sehingga larutan gula bergerak ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yaitu wortel itu sendiri. Nah, hasilnya ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Nah, yang terakhir kita akan membahas wortel yang dimasukkan ke dalam air murni atau air biasa saja. Nah, hasilnya seperti ini. Wortel yang kali ini tidak berubah menjadi lembek, artinya wortel ini tetap saja dan keras. Nah, hal ini karena konsentrasi dalam wortel dan air lebih tinggi sehingga ukurannya tetap dan tidak berubah ataupun lembek. Nah, ini permukaannya keras seperti ini. Nah, dalam ketiga praktikum kali ini dapat saya simpulkan yang pertama, terdapat wortel yang dimasukkan ke dalam air garam. Nah, hal yang ini mengalami penurunan berat dari berat semula. Nah, hal ini dikarenakan air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan lainnya, sehingga air yang berada dalam wortel tersebut bergerak ke larutannya. Nah, yang kedua kita akan menyimpulkan wortel yang dimasukkan dalam air gula. Nah, hal ini mengalami penambahan berat dikarenakan konsentrasi larutan dalam wortel yang lebih tinggi, sehingga larutan garam bergerak ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, yaitu wortel sendiri. Seperti ini. Nah, yang ketiga kita akan menyimpulkan wortel yang dimasukkan dalam air murni. Nah, hal ini tidak berubah seperti yang dimasukkan garam ataupun tidak berubah menjadi lembek dan tidak berubah menjadi wortel yang dimasukkan ke dalam air gula. Artinya wortel yang kali ini tetap saja seperti semula, yaitu keras. Nah, cukup sekian dari praktikum tekanan osmotik ini. Saya akan kembali kepada
praktikum selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi dalam praktikum ketiga ini saya akan uji coba atau praktikum yaitu penurunan tekanan uap larutan. Nah, kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama, kita membutuhkan air. Yang kedua, wadah yang ada tutupnya dan sudah diberi label seperti ini. Ada air murni plus cuka, ada air murni plus gula, dan ada air murni saja. Dan yang ketiga, kita mempunyai sendok. Yang keempat, bahannya adalah gula, dan yang kelima kita membutuhkan cuka. Baik, langsung saja kepada praktikum. Yang pertama kita isi wadah dengan air. Baik, selanjutnya kita isi gula ke dalam wadah yang sudah diberi air dan yang sudah diberi label gula. Nah, yang ini kita beri gula seperti ini. Dan kita aduk sampai larut. Nah, begitupun yang cuka, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi air dan yang sudah diberi label cukanya. Kita kasih 2 sendok makan cuka. Kita aduk sampai merata dan larut. Nah, jika semuanya sudah dimasukkan bahan-bahannya ke dalam air, terkecuali air murni, nah kita tutup semuanya. Kita diamkan 1 hari. Nah, setelah 1 hari atau 24 jam kita diamkan, dapat kita peroleh hasilnya. Yang pertama air murni, yang kedua ada air murni plus cuka, dan yang ketiga ada air murni plus gula. Nah, setelah ini dapat kita peroleh hasil bahwa uap air yang lebih banyak dihasilkan oleh air murni. Uap air yang agak banyak dihasilkan oleh air murni plus cuka, dan uap air yang sedikit dihasilkan oleh air murni plus gula. Nah, hal ini dikarenakan tekanan uap pada larutan air gula dan cuka lebih rendah daripada air murni, dan bintik air atau uap air dalam air murni lebih banyak. Seperti ini. Air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Semakin banyak zat terlarut dilarutkan dalam zat pelarut, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka butiran air semakin sedikit. Contohnya seperti air plus cuka dan air murni plus gula. Nah, dari ketiga percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat terlarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Nah, cukup sekian dari praktikum penurunan tekanan uap larutan ini, dan saya akan kembali kepada praktikum selanjutnya. Nah, pada percobaan keempat ini atau percobaan terakhir, saya akan uji coba praktikum kenaikan titik di larutan. Nah, apa itu titik di larutan? Nah, titik di larutan adalah suatu di mana tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam suatu pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap. Nah, itu yang dinamakan sebagai titik didih larutan. Nah, langsung saja kepada praktikum. Kita siapkan alat bahannya. Baik, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita membutuhkan panci, yang kedua centong, yang ketiga air bersih, dan yang keempat garam dapur atau garam kasar, dan kompor gas. Langsung saja kepada langkah-langkahnya. Yang pertama kita masukkan air ke dalam panci.
Nah, yang kedua, kita masukkan garam dapur atau garam kasar. Baik, langsung saja kita masuk kepada prosesnya. Yang pertama, kita nyalakan api, kita pasak air yang sudah dibeli garam. Ketika garam ditambahkan ke dalam air yang direbus, akan terjadi fenomena yang disebut elevasi titik didih. Elevasi titik didih terjadi ketika zat dapat larut yaitu garam ditambahkan ke zat pelarut yaitu air, sehingga di campuran keduanya membentuk larutan garam. Semakin rendah titik didihnya, semakin cepat juga pendidihnya. Nah, ini mendidih. Air yang diberi garam akan lebih lambat mendidih daripada air tanpa garam, karena air yang diberi garam memiliki titik didih lebih tinggi daripada air tanpa garam. Aduk-aduk sampai mendidih. Kita sambil hitung sampai mendidih dengan timer atau stopwatch. Biasanya titik didih ini sampai 90 derajat Celcius, maksimalnya 90 derajat Celcius. Baik, sudah saya katakan tadi bahwa air yang diberi garam akan lebih lambat mendidih daripada air tanpa garam, karena air yang diberi garam memiliki titik didih lebih tinggi daripada air tanpa garam. Nah, sudah mendidih seperti ini dan menjadi kenaikan titik didih. Larutan garam membutuhkan lebih banyak paparan panas agar bisa mendidih dibandingkan air tanpa campuran garam. Bisa kalian lihat, ini sudah mendidih. Nah, larutan didih garam ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit 20 detik untuk bisa mendidih seperti ini. Nah, dalam praktikum kali ini atau praktikum kenaikan titik didih larutan, dapat saya simpulkan bahwa konsentrasi larutan titik didih mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi maka semakin besar pula kenaikan titik didih suatu larutan. Nah, seperti ini. Nah, 4 praktikum sudah diselesaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Imam Zaki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.